Oke, di playlist konfigurasi mail server di video yang kedua ini kita akan setting dan install dulu DNS server. Untuk melakukan atau mempraktekkan video yang kedua ini, Anda harus tonton dulu video pertama di bagian pertama, yaitu bagaimana cara untuk menginstal Ubuntu server agar langkah-langkah di video yang kedua ini tidak mengalami masalah ya. Silakan login menggunakan username yang sudah pernah dibuat sebelumnya ya. Lalu lakukan ping ke Google untuk memastikan VirtualBox kita ini terkoneksi ke internet. Sekarang kita coba cek IP address di VirtualBox dengan mengetikkan ifconfig. Lalu kita pastikan juga IP-nya sudah sama dengan network yang dipakai di OS Windows kita. Oke, di sini saya akan menggunakan aplikasi PATI untuk melakukan setting ya di servernya. Kalau Anda tidak ada aplikasinya, Anda bisa langsung saja melakukannya di servernya, yaitu di VirtualBox. Saya akan masukkan IP server Ubuntu, yaitu 10.1.1.119. Pilih SSH dan open. Saya login dulu ke server menggunakan user Franciscus. Masuk ke root dengan mengetikkan sudo su, lalu passwordnya sama dengan password user. Saya clear dulu. Lakukan update dengan mengetikkan apt-get spasi update. Jika seperti ini artinya proses update berhasil. Sekarang kita install DNS-nya dengan mengetikkan apt-get spasi install spasi bind 9. Tekan Y lalu enter. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Lamanya penginstalan ini tergantung dari kecepatan komputer maupun internet kita. Proses instalasi sudah selesai, kita clear. Karena kita akan gunakan sebagai mail server, kita setting dulu IP addressnya menjadi static. Nano space slash etc slash network slash interfaces. Kita beri hash di depan iFace, lalu kita buat lagi di bawahnya dengan modenya static.
Saya set IP menjadi 10.1.1.1.20. Masih satu network dengan IP pada Windows. Gateway samakan dengan gateway yang ada pada Windows. Lalu untuk DNS server samakan dulu dengan IP gateway. Ctrl X, Y, kemudian Enter untuk keluar dan menyimpannya. Kita coba cek dulu IP-nya apakah sudah berubah di ifconfig ya. Jika belum berubah, kita lakukan reboot dulu servernya. Karena IP belum berubah, kita reboot dulu. Nanti aplikasi PATI akan tertutup karena koneksinya putus ya, servernya kita restart. Server sudah siap kembali ya, kita tutup dulu aplikasi PATI-nya, lalu kita buka lagi dan kita koneksikan ulang. Kita masukkan IP terbarunya ya, yang statik tadi yaitu 10.1.1.20, lalu open. Lakukan login. Kita pastikan lagi IP address-nya, seharusnya sudah 10.1.1.20. Masuk lagi ke root. Kita lakukan edit file name count default zones. Ada dua bagian yang akan kita tambahkan di sini, yaitu untuk DNS forward dan DNS reverse. Yang pertama ini adalah untuk DNS forward ya. Saya ingin domainnya nanti adalah bejotutorial.com. Maka diisikan di sini bejotutorial.com. Type-nya master, lalu file lokasinya ada di /etc/bind/db.bejotutorial. Lalu yang kedua ini adalah untuk DNS reverse. Kita cek dulu 3 oktet pertama dari IP address. Namun penulisannya kita mulai dari oktet ketiga, kedua, dan ke-1. Lalu tambahkan .in-addr.arpa. Type-nya master, lalu filenya kita taruh di /etc/bind/ nama filenya db.10. Jadi 10 ini kita ambil dari angka di oktet pertama IP address.
Kita simpan, Ctrl X, Y, kemudian enter. Jadi file db bejo tutorial dan db.10 ini kita sebenarnya belum ada ya. Kita akan copy dari file db.local dan db.127. Kita copy dengan perintah cp spasi /etc/bind/db.local space /etc/bind/db.bejo-tutorial. Begitu juga untuk file db127 kita copy ke db.10. Duh, kok salah ini? Ada apa nih? Kita cek dulu. Ada file db127. Kita coba ulangi lagi ya. Oke, baru berhasil nih. Sekarang kita configure atau kita ubah dulu file forward. Ganti localhost menjadi domain yang telah kita buat. Ingat, setelah nama domain kita di belakangnya tetap ada tanda titik. IP kita ganti dengan IP yang sudah kita buat. Baris ketiga kita hapus. Karena topik kita adalah membuat mail server, maka kita tambahkan mail di baris ketiga ini. IP-nya sama. Lalu bolehlah kita tambahkan di baris keempat ini ya, www. Kita simpan lagi, Ctrl X, Y, kemudian enter. Sekarang kita ubah file reverse-nya. Ganti localhost menjadi domain kita. Baris kedua kita ganti angkanya menjadi angka yang ada pada oktet keempat di IP address. Baris yang ketiga kita tambahkan alamat mail.bejotutorial.com. Ingat, di belakang domain
tetap ada tanda titik. Kita tambahkan satu baris lagi untuk www.bejotutorial.com. Ctrl X, Y, Enter. Kita lakukan pengecekan konfigurasi. Name, check conf. Lalu kita load file forward dan reverse-nya. Tidak ditemukan filenya, kita masuk dulu ke direktori etc bind. Oke, load file forward dan reverse-nya berhasil. Sekarang kita konfigurasi name servernya. Ketik nano spasi /etc/resolve.conf. Ketik name server spasi IP address. Kita simpan lagi. Kita lakukan pengecekan apakah domain berhasil kita konfigurasi. Ketikkan nslookup kemudian mail.bejotutorial.com. Kita enter. Jika muncul name dan address yang sesuai, artinya sudah berhasil dibuat. Sekarang kita cek dengan nslookup diikuti dengan IP address. Jika berhasil akan muncul seperti ini sesuai dengan apa yang sudah kita atur di file forward dan reverse. Sekarang kita akan lakukan tes ping dari command prompt di Windows kita. Seharusnya tidak akan berhasil ya, karena laptop atau Windows kita terkoneksi ke internet luar dan kita tidak menggunakan DNS email server yang kita buat. Kita perlu tambahkan satu baris pada file host yang ada di sistem 32 di Windows kita ya. Kita copy dulu file host ke lokasi lain, misalkan ke My Document. Lalu kita tambahkan di baris terakhir IP address mail server kita, kemudian alamat domain mail server. Kita simpan filenya dan kita copy replace ke lokasi awal, yaitu di C Windows System 32 drivers etc.
Kita tes lagi, kita ping ke domain mail.studiotutorial.com dan semestinya sudah berhasil seperti ini. Instalasi dan konfigurasi DNS sudah selesai. Kita lanjut ke video selanjutnya.